1. Paradoks kebahagiaan. Bunyi paradoks ini adalah, semakin kamu mengejar kebahagiaan, semakin sulit kamu mendapatkannya. Paradoks ini dikembangkan oleh para filsuf dan psikolog, terutama John Stuart Mill. Definisinya adalah paradoks ini menunjukkan bahwa kebahagiaan seringkali muncul sebagai efek samping dari hal lain, bukan dari usaha langsung untuk mencapainya. Contohnya, coba bayangkan kamu ingin bahagia, lalu kamu memaksakan diri pergi ke tempat-tempat menyenangkan, makan enak, hiburan, dan lain-lain. Tapi justru makin kamu kejar, makin kamu merasa kosong. Sementara ketika kamu sibuk membantu orang lain, tiba-tiba kamu merasa lebih puas dan bahagia, tanpa kamu sadari. Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dikejar secara langsung. Fokuslah pada proses, makna, dan hubungan dengan orang lain, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. 2. Paradoks kepuasan. Bunyi paradoks ini adalah, kepuasan hidup meningkat ketika kita berhenti mencari kesempurnaan. Konsep ini berkembang dari studi psikologi modern, termasuk dari Barry Schwartz. Definisi dari paradoks ini adalah semakin kita berusaha mendapatkan yang terbaik dalam segala hal, semakin kita merasa tidak puas, karena selalu ada hal yang tampak lebih baik di luar sana. Contohnya, misal kamu sedang memilih ponsel baru. Kamu riset berhari-hari, membandingkan puluhan model, tapi setelah membeli, kamu masih kepikiran, harusnya aku beli yang itu ya? Orang yang cepat puas kadang justru merasa lebih damai, dibandingkan dengan orang yang selalu mencari sesuatu hal yang sempurna. Maknanya di kehidupan adalah kepuasan sejati datang dari penerimaan dan rasa cukup, bukan dari perbandingan terus-menerus. Terkadang, cukup baik lebih menenangkan daripada terbaik. 3. Paradoks pilihan. Bunyi paradoks ini adalah, semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin sulit kita merasa puas. Paradoks ini juga dipopulerkan oleh Barry Schwartz pada tahun 2004. Definisi dari paradoks ini adalah walaupun terlihat menyenangkan, terlalu banyak pilihan bisa membuat kita kewalahan, ragu, dan bahkan menyesal setelah memilih. Contohnya, bayangkan kamu masuk ke toko online untuk beli sepatu. Ada 300 model sepatu. Setelah 1 jam scroll, kamu beli satu. Tapi, kamu malah ngerasa, apa tadi ada yang lebih keren ya? Padahal kalau pilihannya cuma 5, kamu mungkin lebih cepat memutuskan dan puas. Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah pilihan itu baik, tapi terlalu banyak bisa membuat kita stres. Kita harus belajar untuk membatasi diri dan percaya pada keputusan kita sendiri. 4. Paradoks waktu. Bunyi paradoks ini adalah, semakin kita menghargai waktu, semakin kita merasa tidak punya waktu. Paradoks ini banyak dibahas oleh psikolog seperti Philip Zimbardo dalam buku The Time Paradox. Definisi dari paradoks ini adalah ketika kita terlalu fokus pada manajemen waktu, produktivitas, dan efisiensi, kita justru merasa waktu berlalu lebih cepat dan kurang menikmati hidup. Contohnya, kamu pakai to-do list, timer, dan semua aplikasi produktivitas. Hari itu kamu menyelesaikan banyak hal. Tapi, kamu merasa hari itu lewat begitu saja, dan kamu tetap merasa lelah dan tidak puas. Padahal, saat kamu nongkrong santai dengan teman atau jalan-jalan tanpa rencana, kamu merasa lebih hidup. Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah waktu bukan cuma untuk dipakai efisien, tapi juga untuk dirasakan. Kadang, berhenti sebentar justru membuat waktu terasa lebih berarti. 5. Paradoks kontrol. Bunyi paradoks ini adalah, semakin kita mencoba mengontrol segala hal, semakin kita merasa kehilangan kendali. Paradoks ini muncul dari psikologi modern dan filosofi timur seperti Taoisme, serta dibahas dalam terapi seperti Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Definisi dari paradoks ini adalah manusia cenderung ingin mengendalikan segala aspek hidupnya, tapi justru ketika terlalu ngotot mengontrol, kita jadi gelisah dan frustrasi saat kenyataan tidak sesuai rencana. Contohnya, seseorang yang selalu mengatur jadwal, teman, pasangan, bahkan masa depan secara ketat. Tapi ketika hal kecil melenceng, seperti cuaca, macet, orang telat, dia langsung stres berat. Padahal, sebagian besar hidup memang berada di luar kendali kita. Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah belajar melepaskan sedikit kontrol dan menerima ketidakpastian, justru akan bisa memberi kita rasa damai. Terkadang, kontrol sejati datang dari kemampuan untuk melepaskan. 6. Paradoks harapan. Bunyi paradoks ini adalah, harapan bisa memberi kekuatan, tapi juga bisa menghancurkan jika terlalu tinggi. Paradoks ini dibahas dalam filsafat eksistensialisme seperti oleh Friedrich Nietzsche dan dalam psikologi kognitif. Definisi dari paradoks ini adalah harapan membuat kita bertahan, tapi jika kita terlalu bergantung padanya tanpa menerima realita, kita bisa terjebak dalam kekecewaan mendalam. Contohnya, seseorang berharap bisa diterima di tempat kerja impian. Ia membayangkan masa depan cerah, tanpa punya rencana cadangan. Ketika ditolak, bukan hanya kecewa, tapi merasa seluruh hidupnya runtuh. Padahal, jika ia menyeimbangkan harapan dengan persiapan mental, ia bisa bangkit lebih cepat.
Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah harapan itu memang penting, tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya tumpuan hidup. Seimbangkan harapan dengan rasa penerimaan dan fleksibilitas agar tetap kuat dalam segala kondisi. 7. Paradoks keberanian. Bunyi paradoks ini adalah, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tapi tetap bertindak meski kita sedang takut. Paradoks ini berakar dalam filosofi stakisme dan banyak dikutip dalam pelatihan militer serta psikologi keberanian. Salah satu tokoh yang membahas ini adalah Nelson Mandela. Definisi dari paradoks ini adalah keberanian bukan berarti tidak takut sama sekali, tapi justru saat kita memilih bertindak walau ketakutan itu ada. Contohnya seorang siswa gugup luar biasa saat mau presentasi di depan kelas. Tapi dia tetap maju dan bicara, walau suaranya gemetar. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah kita tidak harus berani dulu baru bergerak. Justru, kita akan merasa lebih berani setelah kita bergerak. Keberanian tumbuh lewat aksi, bukan hanya diam saja. 8. Paradoks ketakutan. Bunyi paradoks ini adalah, semakin kita takut akan sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu mengendalikan hidup kita. Paradoks ini sering dibahas dalam terapi psikologi seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dan Exposure Therapy. Definisi dari paradoks ini adalah ketika kita terlalu menghindari ketakutan, ketakutan itu justru tumbuh lebih besar di dalam pikiran kita. Contohnya adalah ada orang yang takut naik pesawat, lalu memilih tidak pernah terbang. Semakin lama ia menghindar, semakin menakutkan bayangannya. Tapi saat akhirnya mencoba naik dengan bimbingan, ia sadar tidak seburuk yang dibayangkan. Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah menghindari rasa takut bukan solusi jangka panjang. Hadapi secara perlahan. Terkadang, satu langkah kecil ke arah ketakutan bisa membuatmu bebas dari belenggu ketakutan itu. 9. Paradoks ketidakpastian. Bunyi paradoks ini adalah, satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah ketidakpastian itu sendiri. Paradoks ini berasal dari pemikiran filsuf seperti Heraclitus dan juga muncul dalam teori ilmiah seperti Heisenberg Uncertainty Principle di fisika. Definisi dari paradoks ini adalah manusia sering mencari kepastian, tapi dunia ini pada dasarnya tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Semakin kita ingin semuanya pasti, semakin kita merasa cemas karena dunia tidak akan pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Contohnya seseorang yang ingin menikah tapi terus menunda karena ingin semua hal pasti dulu. Karir, ekonomi, hubungan. Akhirnya malah terjebak dalam ketidakpastian yang lebih besar karena terlalu takut mengambil keputusan. Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah kita perlu berdamai dengan ketidakpastian. Justru dengan menerima bahwa segalanya bisa berubah, kita bisa lebih fleksibel, lebih adaptif, dan lebih damai menjalani hidup. 10. Paradoks kemajuan. Bunyi paradoks ini adalah, hidup jadi lebih mudah, tapi manusia justru merasa lebih stres. Paradoks ini banyak dibahas oleh sosiolog dan psikolog modern seperti Barry Schwartz dan Nicholas Carr dalam konteks teknologi dan kemajuan modern. Definisi dari paradoks ini adalah kemajuan teknologi dan ekonomi seharusnya membuat hidup lebih nyaman. Tapi justru, kita makin banyak tekanan, gangguan, dan ekspektasi yang membebani. Contohnya adalah pada zaman dahulu, untuk berkabar kita harus kirim surat. Sedangkan sekarang bisa chat atau video call kapan saja. Tapi justru kita makin cemas kalau pesan gak dibalas cepat. Teknologi mempermudah, tapi juga mempercepat ekspektasi. Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah kemajuan bukan berarti kebahagiaan otomatis. Kita perlu bijak dalam menyikapi kemudahan, agar hidup tidak hanya cepat, tapi juga bermakna. 11. Paradoks kesalahan. Bunyi paradoks ini adalah, kesalahan adalah guru terbaik, tapi kebanyakan orang terlalu takut untuk belajar darinya. Paradoks ini merupakan prinsip utama dalam dunia pendidikan dan perkembangan diri, dan banyak diangkat oleh tokoh seperti John Dewey serta dalam teori growth mindset oleh Carol Dweck. Definisi dari paradoks ini adalah kita tahu kesalahan bisa membuat kita belajar, tapi kita justru menghindari kesalahan seolah itu adalah aib. Padahal, tanpa kesalahan, tidak ada pertumbuhan sejati. Contohnya seorang anak takut salah menjawab di kelas, jadi ia lebih baik diam. Padahal kalau salah, dia bisa langsung tahu jawaban yang benar dan tidak akan lupa lagi. Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah berani salah adalah langkah awal untuk menjadi lebih baik. Kesalahan bukan kegagalan, tapi pintu masuk menuju kebijaksanaan. 12. Paradoks kelekatan. Bunyi paradoks ini adalah, semakin kamu melekat pada sesuatu, semakin besar potensi penderitaan jika kamu kehilangan. Paradoks ini banyak dibahas dalam ajaran Buddha, juga dalam psikologi seperti attachment theory oleh John Bowlby. Definisi dari paradoks ini adalah kelekatan yang berlebihan pada orang, benda, atau ide bisa membuat kita menderita saat kehilangan terjadi. Padahal, kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Contohnya seseorang terlalu melekat pada pasangan, merasa tidak bisa hidup tanpanya. Ketika hubungan berakhir, ia merasa hancur. Tapi jika sejak awal punya kelekatan yang sehat, ia bisa tetap bangkit.
Makna dari paradoks ini di kehidupan adalah belajarlah mencintai dan memiliki tanpa melekat berlebihan. Kelekatan bukanlah cinta sejati, tapi hanya sekadar ketakutan untuk kehilangan. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tapi menghargai tanpa menggenggam terlalu erat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.